Bab 126. Dimitri duduk serius. Aku hanya membangkitkan rasa percaya dirimu melalui ramuan ajaibku. Tapi sebetulnya ramuan itu hanya teh biasa, tak ada campuran apapun lagi. Sejak awal, Suzana tidak setuju dengan ideku ini. Dia bahkan melarangku menerima lagi uang darimu. Dimitri jeda sesaat untuk melihat reaksi Rashid. Tunggu, membangkitkan rasa percaya diriku. Tanya Rashid. Dimitri mengangguk. Kau itu hanya kurang pede saja. Mana mungkin lelaki tidak merokok, rutin workout, jago bela diri, punya badan kekar serta batang yang keras bisa lemah menaklukkan istrimu. Aku tak percaya. Sejak awal kau memang selalu tak punya rasa percaya diri jika menghadapi perempuan, tapi aku tak menduga rasa mindermu meluas hingga ke atas ranjang. Jadi aku mensugestimu dengan ramuan ajaibku. Tutu Dimitri merasa lega karena sudah mengutarakan kejujuran. Hening. Rashid terdiam. Dia memandangi ampas kopi di depannya, matanya pun nyaris tak berkedip. Apa kau masih hidup? Tanya Dimitri khawatir. Rashid mengembuskan napas kasar lalu mengepalkan kedua tangan dan menggebrak meja area L. Dimitri terlonjak hingga loncat dari tempat duduknya. Jadi sebetulnya aku gagah perkasa meski tanpa ramuan ajaibmu? Tanya Rashid dengan rahang mengeras. Dimitri mengangguk takut-takut. Masalahnya dia tidak punya kemampuan bela diri, bahkan Suzana saja pintar ilmu bela diri. Dimitri hanya pintar memasak. Wajah tegang Rashid kembali mengendur bahkan melunak. Selama ini kau menertawakan kebodohanku. Rashid berkata sendu. Dimitri melongo. Kau tidak bodoh, Rashid. Kau itu hebat, andalan keluarga Dharmawangsa serta seorang pejantan tangguh. Percayalah, kau itu istimewa. Rashid menunduk dalam tapi lalu mendekatkan wajahnya pada Dimitri yang sudah kembali duduk di kursinya. Kembalikan semua uangku. Dimitri mengangguk. Oke, aku akan menyicilnya sedikit-sedikit mulai bulan depan, ya. Tidak. 1 juta tiap bulan sampai lunas. Ucap Rashid. Dimitri menghela napas. Kenapa tidak kau relakan saja? Anggap saja itu sedekah untuk belahan jiwamu. Enak saja. Kau berdusta dan aku tertipu. Wajar kalau aku minta ganti rugi. Gajimu itu sangat besar, Dim. 1 bulan 1 juta masa ia tidak sanggup? Benar kau ingin semua uangmu kembali. Setelah kau mendapatkan rasa percaya diri menaklukkan istrimu tiap malam. Dimitri mencoba bernegosiasi. Rashid tertegun sejenak. Kita lihat malam ini, apa aku akan tetap menjadi pejantan tangguh setelah tahu kau membodohiku. Jika aku tetap kuat hingga detik terakhir istriku terkulai, aku akan merelakan semua uang yang sudah kau rampas paksa dariku. Rampas paksa. 2 bulan lalu kau memaksaku menerima uangmu, kau bilang kau dapat bonus. Please, jangan fitnah aku. Tapi kau sudah main-main denganku, Dimitri. Percayalah, aku serius. Sugesti dariku demi umur panjang pernikahanmu. Rashid menghela napas seraya mengetuk-ngetukkan ujung jari ke meja, kakinya bergoyang. Sebaiknya aku pulang. Kau berdoa saja aku akan kuat seperti biasanya. Rashid melesat dari area L. Dimitri mengusap dada. Seketika dia melangitkan doa agar Rashid tetap percaya diri menggempur Hilda. Malam ini, Rashid bertemu Ranti di teras rumah Reza. Nyonya Ranti. Rashid mengenali Ranti sebagai Ibu Okan, istri Taruman. Aku sudah janji temu dengan Nyonya rumah. Tolong rahasiakan kedatanganku ke rumah ini dari Okan dan suamiku. Pinta Ranti. Baik, Nyonya. Rashid berpamitan hendak pulang. Lani pun muncul di teras. Dia menyambut kedatangan Ranti untuk menemuinya. Keduanya berbasa-basi beberapa saat. Setelah dirasa bincang-bincang manja tamu dan tuan rumah selesai, Ranti segera mengutarakan maksud utama menemui Lani. Aku ingin bertemu dengan Cinta dan mempertemukannya dengan ayahnya.
Taruman sekarang sudah berubah. Kau pasti sudah mendengarnya dari Okan. Okan sekarang sudah sangat jarang menghabiskan waktu di apartemen, selalu saja pulang ke rumah. Sekarang saja mereka sedang memancing bersama. Hobi Taruman memang memancing, dan saat Okan kecil, Okan selalu saja diajaknya, papar Ranti. Lani memang mendengar perihal perubahan Taruman dari Reza juga Okan. Hanya saja untuk Cici, Lani masih belum berani membujuknya. Kepergian Ashifa yang mengejutkan masih menyisakan kepedihan yang mendalam di hati Cici, terlebih Cici mengetahui kisah Taruman dalam kehidupan Ashifa. Aku akan berusaha bicara baik-baik dan memberi pengertian pada Cici. Walau bagaimanapun, Taruman tetaplah ayah kandungnya. Aku senang Bu Ranti berkenan membuat hubungan Cici dan ayahnya membaik. Aku sangat menghargainya, ucap Lani. Tak ada alasan bagiku untuk menjauhkan Cici dan ayahnya. Aku ingin Taruman menebus kesalahannya pada Ashifa dengan mengasihi Cici tentu saja, sahut Ranti. Semoga hati Cici bisa melunak dengan niat baikmu. Cici cukup akrab dengan Okan. Tiap Okan ke rumah, Cici selalu mencandainya kapan nikah. Aku yakin, Cici pada akhirnya bisa menerima Taruman, dia hanya perlu waktu saja. Lani tersenyum. Ranti tertegun sesaat. Perempuan yang selalu ada di hati Okan adalah menantu keluarga Dharmawangsa. Apa tiap kali Okan berkunjung ke sini, Saskia ada? Kudengar Saskia sempat tinggal lama di rumah ini. Lani mengernyit. Kenapa Ranti menanyakan tentang Saskia? Memang kenapa menanyakan Saskia? Dulu ia selagi belum menikah dan Aleska sedang koma, Saskia tinggal di sini. Orang tua Aleska sedang renovasi rumah jadi untuk sementara tinggal di sini. Tapi karena suamiku menyukai suasana rumah yang ramai, mereka cukup lama tinggal di rumah ini. Tapi Okan sering ke sini setelah keluarga Om Davin pindah ke rumahnya lagi. Sejak cucunya berusia 6 bulan. Karena Saskia melahirkan juga di rumah ini, jelas Lani panjang lebar. Tapi ada hubungan apa Okan dengan Saskia? Ranti sedikit kaget dengan pertanyaan Lani. Apa Lani tidak tahu jika Saskia lah penyebab Okan masih melajang hingga saat ini? Okan satu kampus dengan Saskia juga, bukan? Dulu aku sempat ditanya-tanya susu hamil dan beli baju ibu hamil. Kupikir dia menghamili anak gadis orang, tapi ternyata dia merasa iba pada Saskia karena dia pikir Saskia hamil lalu ditinggal pergi lelaki yang menghamilinya, padahal sebenarnya Aleska sedang koma. Untung saja Ranti hafal benar cerita Okan tentang Saskia. Iya, Okan pria baik. Dulu sangat perhatian pada Saskia. Lani menimpali dan sedikit bertanya-tanya dalam hati. Apa dulu sebetulnya Okan sempat menaruh hati pada Saskia? Setelah Ranti pulang, Lani merenung di kamarnya. Pertanyaan Ranti tentang Saskia cukup mengganggu pikirannya. Di dalam kamar, ingatan Lani melambung ke masa lalu, masa di mana Okan hendak menodainya tapi bersikap baik pada Saskia bahkan berakhir menjadi salah satu orang kepercayaan Reza di perusahaan. Karena penasaran, Lani menelepon Reza yang meski hari Minggu pun Reza harus bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya. Sayang, apa Okan pernah bercerita tentang Saskia? Hening sesaat. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Reza di seberang telepon. Jawab aja, sih. Rajuk Lani. Enggak. Kenapa? Reza berbohong. Dia menjaga rahasia hati Okan dengan rapat bahkan dengan Lani sekalipun Reza tidak menceritakannya. Nanti saja kalau pulang aku cerita. Kamu lanjut golf aja lagi. Telepon diakhiri. Dimas pulang sore hari dengan bersiul senang berjalan dari pos satpam menuju gazebo. Dimas. Teriak Dora dari kursi teras. Dia melambai pada Dimas. Dimas urung menuju gazebo. Dia menghampiri Dora. Dari mana, sih? Dicariin ke semua sudut rumah nggak ada, di telepon nggak diangkat, sampai kolong lemari dicariin nggak ketemu juga. Dari mana? Cecar Dora.
Dimas nyengir. Kangen? Ya. Enggak, ya. Aku tadi pengen pancake durian yang di depan tapi pengen kamu yang beliin. Sahut Dora ketus. Emang gak ada yang lain yang bisa nemenin beliin? Ada Mbak Nai, Mbak Sri, Om Tovan, Om Juki. Ada Kak Rangga juga. Aku pengen kamu yang beliin. Ketus Dora. Terus udah beli pancakenya? Tanya Dimas sabar. Belumlah, kamunya aja baru nongol. Gerutu Dora. Sana beliin. Titah Dora. Dimas balik badan tanpa berkata apa-apa lagi. Jalan kaki ke gerbang perumahan memang dekat padahal. Entah kenapa Dora lebih senang Dimas yang membelikan. Tak memakan waktu lama Dimas kembali dengan membawa pesanan Dora. Nih, pancake-nya, Tuan Putri. Dimas meletakkan paper bag mini berisi pesanan Dora. Tadi kamu habis kemana seharian? Selidik Dora. Dari rumah Gendis, jawab Dimas. Dora melongo. Gendis. Dimas mengangguk. Ngapel. Dora terkikik. Dimas mesem-mesem. Emang kamu doang yang diapelin? Aku juga boleh dong ngapel. Seketika pecah tawa Isadora. Dimas, jadi bener kamu diet gegara lagi naksir cewek. Tawa Dora semakin keras, merasa geli mengetahui Dimas mendekati Gendis, teman sebangkunya di kelas. Cewek ketawa ngakak begitu. Anggun dikit kenapa, sih? Dumel Dimas. Kak Rangga, Kak Cici. Sini, deh. Ada gosip today. Teriak Dora. Dimas beranjak dari kursinya lalu membekap mulut Dora. Berisik banget ini anak. Diem. Weh. Jangan ember. Dimas panik. Tapi percuma, Cici dan Rangga sudah muncul di teras. Ada apa ini? Biasa banget kalian ribut mulu kerjaannya tiap hari, ujar Cici. Dora berhasil melepaskan diri dari bekapan tangan Dimas. Dia berkelit dan berdiri sembari menunjuk Dimas. Aku tahu Dimas diet karena bener lagi naksir cewek. Kenapa seharian ini Dimas ngilang dari rumah ternyata abis ngapelin Gendis? Dora terbahak geli. Gendis temen sebangkumu, Ra? Tanya Cici. Dora mengangguk lalu mendekat pada Rangga dan bergelayut manja di lengan kakak laki-lakinya itu. Rangga mesem melihat Dimas yang salah tingkah dan mengacungkan bogem pada Dora. Kamu bukan temenku lagi loh, iya. Ember banget, dih. Dimas menggerutu. Udah, nggak usah malu. Gas terus kalau memang Gendis bisa bikin kamu semangat jadi makin langsing dan senang olahraga. Itu berarti Gendis memberi pengaruh baik buatmu, Dim. Tukas Rangga. Dimas salah tingkah, dia berlari masuk rumah menuju kamarnya. Di kamar, Dimas duduk menenangkan diri. Dia menghela napas dalam. Aku diet dan ingin kelihatan tampan bukan karena Gendis, Ra. Itu karenamu. Aku sengaja main seharian ke rumah Gendis. Ini hari Minggu, kupikir Daniel atau siapapun akan main ke rumah dan seharian ngapelin kamu. Atau mungkin kamu senang berlama-lama belajar main musik dengan Kak Rangga di kamarnya. Dimas menunduk, dia berjalan menuju jendela kamar, semilir angin sore terasa sejuk di pori-pori kulit wajah Dimas. Duhai angin, sampaikan doaku ke atas sana. Aku bertekad menjadi tampan, langsing dan cerdas. Kubiarkan Dora dengan dunianya saat ini. Aku sendiri pun akan menggapai mimpiku. Menjadi tampan dan sukses serta menjadi chef ternama. Mungkin setelah cita-citaku tercapai, aku punya kepercayaan diri untuk mengutarakan isi hatiku pada Dora. Biarlah Dora dan semuanya menganggap aku menyukai Gendis. Aku tak lagi khawatir isi hatiku terbaca oleh yang lain. Mama mewanti-wanti aku untuk mengubur rasa sukaku padamu, Ra. Kak Cinta, panggil seorang gadis. Dia Anggun, adik kelasnya yang gencar terang-terangan mengejar Guntur. Ya, ada apa? Sahut Cici mesem kaku. Kak Gunturnya mana? Tanya Anggun. Kemana? Ya. Langkayaknya, sahut Cici asal.
Biasanya di mana ada Kak Cinta di situ pasti ada Kak Guntur. Oh, ya, beneran kan ya kalian saudaraan? Anggun duduk merapat di sebelah Cici. Cici bengong. Ih, apa sih nih anak SKSD banget? Cici menggerutu dalam hati. Kenapa nanya kayak gitu? Cici balik bertanya. Kak Guntur ceweknya siapa sih, Kak? Belum punya, kan? Sama kayak Kak Rangga, most wanted di sekolah tapi dua-duanya kayak kulkas, rajuk Anggun. Idih, sok manja. Cibir Cici dalam hati. Anggun mengeluarkan dompet cantik dengan model unik. Aku beli ini khusus di Singapura loh, Kak. Nih, buat Kak Cici. Anggun menyodorkan dompet dalam kotak pada Cici. Singapura. Mama sama papa sudah segambreng beliin aku hadiah dari luar negeri. Dia nggak tahu aja. Cici masih sibuk membatin. Dan apa maksudnya tiba-tiba dia kasih dompet? Nyogok gitu buat nyomblangin ke Guntur. Hai, Big No. Serius buatku, nih. Mahal, loh. Cetus Cici. Anggun mengangguk. Yes, kalau mau sama Kak Gugun, harus baik dong sama Kak Cinta, kedip Anggun manja. Nah, bener, kan? Baik ada maunya. Oke, barang sogokannya ku terima. Nggak baik menolak rezeki, Cici mengikik dalam hati. 2 jam kemudian, istirahat tiba. Rangga, Cici dan Rangga makan bertiga di kantin seperti biasa. Gun, Anggun kasih sogokan dompet buatku. Bagus. Enggak. Cici memperlihatkan dompet cantik pemberian Anggun. Nyogok. Nyuap maksudnya? Tanya Guntur. Nyuap buat apa? Tanya Guntur. Buat biar urusan ngejar kamu jadi lancar jaya, jawab Cici. Guntur dan Rangga mesem. Memang kamu ikhlas kalau Anggun lancar jaya ngejar Guntur? Tanya Rangga. Cici diam. Kok, diem? Goda Rangga menyikut lengan Cici hingga makanan Cici disendok tumpah ke bajunya. Cici tidak marah, mana bisa dia marah pada Rangga. Rangga dan Guntur sibuk membersihkan makanan di rok Cici. Enaknya punya Arjuna dan Bima, 2 pengawalku, baik-baik ya kalian. Kekeh Cici. Jadi gimana, Gun? Anggun yang mana, Ci? Tanya Rangga. Tuh, anaknya kesini, desis Cici pura-pura cuek. Halo, boleh gabung? Enggak. Tanya Anggun super ramah. Oh, boleh, silakan. Rangga menjawab datar. Cici tersenyum hambar pada Anggun. Entah kenapa dia merasa tak nyaman dengan keberadaan Anggun. Cemburu, ya. Mukanya asem bener, Rangga sempat-sempatnya mengirim pesan pada Cici. Cemburu. Enggak, ya. Aku masih jauh lebih oke dari cewek di depanku. Balas Cici. Rangga ingin tertawa saja membaca balasan Cici. Itu cemburu, woi. Pakai bilang kamu masih jauh lebih oke dari cewek depan kamu. Dia nggak sadar. Rangga memberi emotikon tertawa banyak sekali. Ish, apaan, sih, enggak. Jangan ngarang. Balas Cici. Rangga dan Cici sibuk berbalas pesan, sementara Guntur berbincang akrab dengan Anggun. Cici mendelik sebal pada Guntur yang tampak ramah pada Anggun. Dia mendadak merasa tidak berselera. Makan. Aku duluan, iya. Mules. Cici beranjak dari duduknya. Rangga mesem tertahan, sementara Guntur hanya bisa garuk-garuk betis kegirangan karena Cici tampak cemburu. Makan siang selesai. Rangga dan Guntur tergelak mengingat betapa Cici menunjukkan kecemburuannya. Cici belum sadar kalau dia cemburu, cetus Rangga. Senangnya hatiku hilang panas demamku, oh cintaku. Guntur bersorak girang. Rangga ikut senang karena akhirnya Cici bisa membuka hati pada Guntur. Selamat, bro. Jangan lupa sujud syukur. Kalau sudah dimiliki, jaga cinta baik-baik. Sedikit saja hatinya terluka, kau akan berhadapan denganku. Tandas Rangga. Yes, yes.
1 hari lagi jawaban ku dapatkan dari Cici dan aku yakin jawabannya adalah aku bersedia menjadi pacarmu. Guntur memekik kegirangan. Sebentar lagi Cici si Ariel Tatum KW akan jadi milikka.